Ar-Rahman Ar-Rahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kentang di pasar pagi. Selamat datang di kelas sosiologi. Masih bersama saya Ustazah Fatih. Gimana nak kabarnya di rumah nak? Sehat kan? Semoga Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita dari malaria. Ya. Anyway, kemarin kalian kan sudah belajar tentang nilai dan norma sosial dan tentang masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang sosialisasi. Ustazah, apa itu sosialisasi? Seperti materi-materi sebelumnya, sosialisasi ini sejatinya sudah kalian pelajari di kelas SMP. Mungkin belum semuanya ya, cuma secara umum aja. Kali ini kita akan membahas sosialisasi lebih mendalam, ya. By the way, kalian punya nggak sih teman atau tetangga yang baik banget? Mungkin anaknya baik, orangnya juga baik. Paling nggak bisa lihat temannya itu susah. Paling nggak bisa lihat temannya itu ada kendala. Sukanya ringan tangan dan suka membantu. Kalau kalian punya teman seperti itu atau tetangga seperti itu, kalian terpikir nggak faktor apa sih yang mempengaruhi kepribadian seseorang hingga memiliki sifat seperti itu? Suka membantu, dermawan, ringan tangan, nggak bisa lihat temannya susah, nggak bisa lihat temannya menghadapi kesulitan. Kepribadian seseorang bisa terbentuk dari sosialisasi. Nah, untuk itu, apa sih pengertian sosialisasi? Silakan disimak video setelah ini. Baik, pembelajaran kita hari ini akan dimulai dari pengertian sosialisasi. Sebelum itu, coba kalian pikirkan, setiap individu dalam suatu masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri, bukan begitu? Nah, proses penyesuaian diri ini dalam lingkungan masyarakat dilakukan agar individu dapat berperilaku sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan nilai dan norma sosial melalui proses sosialisasi yang akan kita pelajari pada pagi ini. Pengertian sosialisasi. Kalian bisa lihat pengertian sosialisasi dari beberapa sumber, boleh dari internet, boleh dari buku paket. Nah, secara garis besarnya, sosialisasi ini adalah suatu proses belajar. Untuk apa, Ustazah? Untuk mengajarkan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga individu tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Ya. Contohnya kayak dari kecil sudah dibiasakan untuk memberi, dibiasakan untuk berbagi sesamanya. Kemudian kalau kalian ingat kecilnya Dehan Mingguk Manse, kalau misalnya salah diharuskan untuk minta maaf. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh dari pengajaran oleh orang tua, proses belajar dari orang tua kepada anaknya sehingga anaknya bisa bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu tadi adalah pengertian secara garis besar tentang sosialisasi. Bisa kalian kembangkan sendiri, bisa kalian ubah sendiri dengan menggunakan bahasa kalian yang gampang diserap oleh kalian. Apa aja Ustazah yang akan kita pelajari di pagi ini? Oke, kita akan belajar tentang fungsi sosialisasi. Kemudian ada tahap-tahap sosialisasi, ada bentuk sosialisasi dan agen sosialisasi. Jadi kita minimal akan belajar 4 sub materi ini. Oke? Sudah ready semuanya? Here we go. Kita berangkat ke fungsi sosialisasi. Apa sih kegunaannya sosialisasi? Benefit apa yang bisa didapat setelah seorang individu itu disosialisasi? Oke. Yang pertama, sosialisasi ini sebagai alat pembentuk kepribadian individu. Jadi, dari sosialisasi nanti goals-nya yang diharapkan ada kepribadian yang tercipta dalam individu. Kayak contohnya tadi, kok bisa ya ada seseorang yang nggak bisa lihat temannya susah, sukanya nolong, ringan tangan. Nah, itu adalah hasil dari proses belajar yang diajarkan oleh orang tuanya mungkin, oleh teman-temannya tadi di sekolah. Nah, seperti itu. Selain alat pembentuk kepribadian, sosialisasi juga sebagai pedoman individu dalam bertindak sesuai harapan masyarakat atau yang sering juga disebut konformitas dan diakui sebagai anggota masyarakat gitu.
Jadi, dari sosialisasi itu kan kita diajarkan nilai dan norma, sehingga cara bertindak kita, tindakan kita juga diatur oleh norma dan nilai yang berlaku. Itu semua bisa kita ketahui, bisa nancep di kita dari sosialisasi gitu. Contohnya, dari kecil sama orang tua kalian sudah diajarkan bahwa kewajiban seorang muslimah harus memakai hijab. Hijab adalah kewajiban. Jadi kalian keluar rumah, even itu ke Indomaret pun di sebelah rumah, kalian juga harus pakai hijab. Meskipun kalian ke teras juga harus pakai hijab. Nah, keyakinan itu muncul dalam diri kalian karena kalian sudah menerima sosialisasi dari orang tua kalian. Seperti itu. Next, fungsi yang ketiga adalah sebagai alat untuk melestarikan nilai, norma, dan kebudayaan yang telah ada secara turun-menurun. Jadi suatu nilai dan norma itu akan dianut oleh generasi berikutnya juga dari sosialisasi. Jadi semuanya harus dilestarikan. Mulai nilai, norma, kebudayaan, tradisi semua harus dilestarikan sampai ke generasi berikutnya agar tidak punah. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk sosialisasi. Oke, kalau di buku paket kalian, keberagaman sosialisasi itu bisa dibagi menjadi beberapa. Mungkin ada jenis sosialisasi, ada juga pola sosialisasi. Untuk lebih memudahkan kita, jadi Ustazah di sini rangkumkan bentuk sosialisasi itu ada 8. Jadi kita gabungin semua aja. Jadi kalau kalian ingat tentang sosialisasi itu ada 8 macam gitu. Lebih mudahnya gitu ya. Yang pertama ada primer. Primer ini pasti gandengannya sekunder, ya. Primer dan sekunder, juga ada langsung dan tidak langsung, and then ada represif dan partisipatoris, kemudian yang terakhir ada formal dan non formal. Semuanya akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama tadi, yaitu primer dan sekunder. Nah, kalau kalian masih ingat kata-kata primer, primer ini adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang pokok. Jadi diingat-ingat aja, kalau sosialisasi primer itu adalah tahap sosialisasi pertama yang diterima individu di lingkungan keluarga. Contohnya, kayak misalnya anak baru lahir, kemudian seiring berjalannya waktu dia bisa ngomong, mama, papa, makan, itu ada di tahap sosialisasi primer. Next, ada juga sosialisasi sekunder. Sekunder ini bentuk sosialisasi kedua yang terjadi setelah sosialisasi primer. Jadi bisa kayak di sekolah, kemudian ada di teman bermain juga, ada di lingkungan kerja, dan dimanapun itu. Pokoknya sekunder ini ada setelah dia menerima sosialisasi primer dari keluarga. Paham ya, Nak ya? Next, kita ke sosialisasi langsung. Nah, dilakukan secara tatap muka, nggak pakai perantara media, nggak pakai perantara alat-alat komunikasi, pokoknya langsung aja. Nah, melalui sosialisasi ini, agen sosialisasi, orang yang memberikan sosialisasi, dapat menilai keberhasilannya dari pesan yang disampaikan mungkin, atau melalui sikap atau ekspresi si objek sosialisasi, dan argumentasi yang disampaikan oleh agen sosialisasi. Jadi, gini cara membedakan. Agen sosialisasi ini merupakan subjek atau orang yang memberikan sosialisasi. Tapi kalau objek sosialisasi itu adalah orang yang diberikan sosialisasi, orang yang disosialisasikan gitu. Gitu sih lebih mudahnya. Selain langsung juga ada sosialisasi yang tidak langsung. Nah, juga bisa melalui media atau perantara komunikasi. Jadi intinya kalau nggak langsung ini, si agen sosialisasi atau si subjek sosialisasi ini tidak berada dalam konteks ruang dan waktu yang sama. Bisa lewat media sosial mungkin. Gitu. Contohnya kayak apa sih Ustazah? Yuk kita lihat contohnya ya. Contohnya sosialisasi yang langsung tadi. Kayak misalnya anak-anak SD yang didatangi sama pihak Pepsodent, mungkin zaman kalian SD ingat gak? Mungkin salah satu dari kalian di SD-nya dulu pernah diajari bagaimana sih cara sikat gigi yang benar, kapan aja sih kita harus sikat gigi gitu. Sama kayak energi ini, pentingnya kita sarapan sebelum sekolah biar kita fokus gitu. Nah, itu contohnya. Jadi ada pihak yang langsung memberikan sosialisasi, tapi juga ada yang nggak langsung, kayak misalnya ini pamflet ini.
3 utama menghindari COVID-19 ada iman, aman, dan imun. Nah, ini kan disampaikan di berbagai media sosial atau media massa. Di TV ada, kalau kalian buka Instagram juga biasanya ada ini, kalau kalian buka e-commerce juga biasa iklannya juga ini, kayak gitu. Next, selanjutnya ada bentuk sosialisasi yang represif dan partisipatoris. Biasanya yang represif dan partisipatoris ini juga sering muncul loh dalam UTBK. Jadi, garis besarnya, kalau sosialisasi represif ini, sosialisasi yang bertujuan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dengan cara memberi hadiah, ngasih reward, atau ngasih hukuman atau punishment. Intinya, dalam sosialisasi represif ini, selain kepada pemberian punishment dan pemberian reward, ada juga ditekankan pada patuhan anak. Kemudian sifatnya juga pada komunikasi yang bersifat searah. Gimana sih maksudnya? Jadi kalau represif ini bisa kalian bayangkan dengan orang tua kepada anak. Intinya kalau anak itu takut sama orang tua, takut banget, kayak aduh aku takut banget dapat punishment. Ini dia sudah menunjukkan sosialisasi represif, dimana kalau anak melakukan kesalahan, orang tuanya memberikan dia punishment. Kemudian juga umumnya dia komunikasi satu arah. Jadi anak tuh belum bisa memberikan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Taunya pokoknya kamu salah nak gitu. Jadi kayak kaku gitu hubungannya sama orang tua tuh kaku. Jadi juga di sosialisasi represif ini lebih kepada perintah dari orang tua, sifatnya itu perintah dan berpusat pada keinginan orang tua. Jadi anaknya itu cuma nurut-nurut aja. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa membayangkan ya bagaimana sih hubungan yang kaku dengan orang tua. Nah, jadi sampai anak itu takut banget kalau mendapatkan punishment gitu. Tapi juga ada sosialisasi yang lebih luas, lebih nggak kaku gitu. Jadi namanya ada sosialisasi partisipatoris, di mana sosialisasi ini yang dilakukan dengan mengutamakan peran aktif objek sosialisasi, objek si anak yang diberikan sosialisasi dalam proses internalisasi. Apa sih itu Usada proses internalisasi? Internalisasi adalah proses penerimaan nilai dan norma dalam setiap individu. Pada sosialisasi yang lebih luas ini, sosialisasi partisipatoris ini, anak diberi kebebasan dan lebih ditekankan kepada keterlibatan langsung atau partisipasi si objek tadi, si anak tadi. Jadi kayak langsung dialognya juga dua arah. Nanyanya itu kenapa sih Nam melakukan seperti itu? Lain kali jangan diulangi ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke represif ini lebih kepada kaku. Kamu nggak boleh kayak gitu kan ayah. Jadi kayak gitu perbedaannya. Dan yang perlu kalian tahu, yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak, bukan perintah dari orang tua. Tapi memang si anak dan keperluan anak itu sendiri. Gitu. Itu bedanya represif dan partisipatoris. Next kita lanjut ke formal dan non formal. Kalau berbicara masalah sosialisasi formal dan non formal, kita bisa lihat dari lembaganya atau institusi yang memberikan sosialisasi. Jadi sifatnya resmi atau nggak resmi nih gitu. Nah kalau misalnya resmi dia pasti ke formal, tapi kalau nggak resmi dia non formal. Kalian di sekolah itu pasti formal, tapi kalau kalian cuman teman sebaya atau ada sosialisasi dari sama-sama kelompok temen gitu sebaya, itu masuk ke non formal ya. Kalau sosialisasi formal itu dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin resmi dari pemerintah, kayak misalnya selain sekolah ya kayak perguruan tinggi, ospek gitu-gitu. Nah kemudian kalau non formal itu sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki legitimasi resmi dari pemerintah, atau misalnya kayak keluarga, kayak dari boleh dari teman, boleh dari keluarga gitu. Contohnya sosialisasi represif. Jadi you can see this picture. Orang tuanya kayak marah-marah gitu, sedang anaknya ketakutan. Nah, ini adalah contoh dari sosialisasi represif. Ini bisa ditemui pola pengasuhan anak di zaman dahulu. Mungkin sifatnya lebih kaku dan lebih satu arah. Jadi anak tuh nggak diberi kebebasan untuk dia bisa mengutarakan isi hatinya gitu. Tapi kalau zaman sekarang sudah partisipatif ya. Kebanyakan orang-orang tua di berbagai wilayah juga dia lebih mengerti anaknya gitu. Jadi dia lebih partisipatoris. Di mana yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak gitu, bukan perintah dari orang tua. Hasilnya nanti kalau dari sosialisasi partisipatoris, anak itu lebih aktif, anak juga lebih banyak kemauannya gitu, lebih kritis gitu. Jadi anak itu juga lebih cerdas. Kemudian kalau formal, di sini juga
contohkan dengan ospeknya Universitas Brawijaya yang banyak sekali mahasiswanya ini. Nah, ini juga bisa disebut dengan sosialisasi formal karena memang ada izin resmi dari pemerintah gitu. Malah ini menjadi suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Kemudian yang non formal juga di sini sudah contohkan dengan pengajian ibu-ibu di suatu desa. Ini non formal karena emang nggak punya legitimasi resmi dari pemerintah, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tahap-tahap sosialisasi. Kalau tahap sosialisasi di buku kalian tuh ada 3. Coba kalian baca ya di buku paket kalian. Tahap-tahap sosialisasi yang dikembangkan oleh George Herbert Mead. Kalian bisa memanggil beliau dengan Mead aja, nama belakang. Kalau kata Mead itu ada 3, ada play stage, game stage, dan generalized other. Tapi di sini Ustazah tambahkan ada preparatory stage. Mungkin ada yang bertanya dari kalian, Ustazah kapan sih kita itu mulai diberikan sosialisasi? Terus sampai kapan sih kita sudah nggak bisa menerima sosialisasi itu? Oke, di sini sudah jawab. Sosialisasi itu diberikan semenjak kita masih di dalam perut. Jadi kan banyaknya kalau kalian lihat mungkin saudara kalian atau orang di sekitar kalian, mamanya hamil tapi sering ngedengerin murotalan ditaruh di perutnya. Nah, itu kan juga bentuk dari sosialisasi. Kemudian kapan sih kita nggak dapat lagi yang namanya sosialisasi? Kalau kita sudah meninggal. Jadi intinya sosialisasi itu diberikan kepada individu dari dalam perut atau bisa dibilang bayi sampai orang itu meninggal. Gitu. Nah, tahap-tahapnya itu ada 4. Yang pertama, sudah mulai ya. Preparatory stage ini dialami individu ketika ia masih kecil atau bisa disebut bayi ya, 0 sampai 3 tahun gitu. Nah, dalam hal ini yang diajarkan kepada si individu tadi, si bayi itu seperti kita ngajari anak ngomong, mama, papa, mam. Nah, di tahap ini si anak tadi, si bayi yang 0 sampai 3 tahun itu bisa disebut dengan 0 sampai 3 tahun sih, mulai melakukan kegiatan meniru orang di sekitar dia, tapi nggak sempurna nirunya. Dia cuma niru-niru aja tapi nggak tahu maksudnya itu apa gitu. Nah, itu preparatory stage. Kemudian semakin bertambahnya usia, dia akan naik kepada masa-masa 5 tahun ke atas, 4 tahun ke atas, balita gitu, anak-anak mungkin playgroup or TK, SD. Dia masuk ke tahap yang play stage. Nah, tahap play stage ini namanya adalah tahap-tahap meniru. Kalau preparatory stage itu adalah tahap persiapan. Dia disiapkan untuk diberikan proses belajar, nilai, dan norma. Tapi kalau sudah di play stage, di atas dari 3 tahun, dia sudah di tahap meniru. Individu, nah si anak ini mulai menyadari bahwa dunia yang ia hidupi sekarang ini berisi banyak orang selain dirinya sendiri. Sehingga dia mulai meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitar dia. Makanya kalau kalian mungkin lihat di beberapa kabar-kabar viral di internet, ada anak kecil tapi sudah rokokan. Ada anak kecil yang sudah bisa nyetir motor matic dan ngebut-ngebutan di jalan. Ini terjadi karena dia meniru orang-orang di sekitar dia. Dia ada di tahap play stage. Dia cuma niru. Dia nggak tahu dampaknya apa buat dia. Gitu. Selain itu, selain tahap meniru ini, di tahap play stage juga si anak ini mulai sadar apa sih tugas ayah, apa tugas ibu, dan apa yang diharapkan keduanya. Ada anak yang mau dileskan sampai sore, mau les ini, mau les itu, karena dia sadar, oh tugaskan membanggakan orang tua. Nah, kayak gitu. Dia mulai ada rasa seperti itu di tahap play stage ini. Ini tentang preparatory stage dan play stage. Kemudian setelah dia ada di masa-masa anak-anak, dia kan akan naik ke masa-masa remaja ya, di SMP, kemudian SMA. Dia ada di tahap game stage, lebih enaknya. Dia ada di tahap siap bertindak. Adapun di tahap ini anak mulai memahami peran dirinya dalam keluarga dan masyarakat. Nah, anak juga mulai menyadari peraturan yang berlaku. Nah, di tahap ini si individu atau si anak tadi, si remaja tadi juga mulai memahami bahwa nilai-nilai yang diajarkan di rumah tidak selalu sama dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, si remaja ini juga mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela dan membanggakan orang tuanya. Kalau di tahap play stage tadi dia sudah mulai tumbuh, di tahap game stage ini dia ada mulai saya harus membanggakan ke orang tua. Kemudian di masa remaja ini, di masa game stage ini banyak sekali lakukan interaksi
si remaja tadi semakin banyak ya, jadi temannya semakin banyak, ada alumni SD, ada alumni TK mungkin, kemudian temannya juga semakin banyak, dan hubungan dia semakin kompleks, jadi dia punya banyak teman-teman buat interaksi gitu. Ini kan juga harus menjadi kehati-hatian untuk si individu tadi. Maka dari itu, si remaja tadi harus bisa menempatkan diri. Nilai dan norma setiap masyarakat berbeda. Nah, di tahap ini, si individu tadi, si remaja tadi sudah bisa menempatkan dirinya. Oh, saya kalau di wilayah ini saya harus ini loh. Oh, saya kalau di tempat ini harus ini loh. Oh, saya kalau di sekolah saya harus mandiri. Oh, saya di rumah mungkin saya boleh manja, tapi di sekolah saya harus mandiri. Nah, ini juga ada di tahap game stage gitu. Seperti teman-teman, seperti kalian semua di sini. Mungkin di rumah kalian manja sama orang tua kalian, tapi kalau sudah masuk al-mahira, kalian harus mandiri. Setelah bertambahnya usia, dia akan masuk kepada masa-masa dewasa. Mungkin masuk kuliah itu sudah masuk masa dewasa. Dia masuk ke perguruan tinggi, sampai dia tua nanti, jadi kakek nenek itu sudah masuk ke generalized other. Jadi, di masa ini, si individu tadi sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Jadi dia nggak menempatkan dirinya pada satu tempat aja, tapi di berbagai tempat. Jadi istilahnya sudah matang gitu loh. Nah, manusia dewasa ini juga menyadari pentingnya peraturan, pentingnya kerjasama, pentingnya solidaritas. Contohnya kayak orang-orang di perkantoran. Orang-orang di perkantoran nggak bisa kerja sendiri, dia harus punya tim. Gitu. Ini juga bisa masuk ke tahap generalized other. Gitu nak ya. Nah, biasanya di tahap generalized other ini, si individu juga bisa menjadi subjek sosialisasi. Sudah bisa mensosialisasikan objek. Oke, di slide selanjutnya kita akan belajar tentang agen sosialisasi. Ini adalah pembahasan terakhir kita tentang sosialisasi. Agen sosialisasi atau pihak-pihak yang bisa menjadi agen, bisa mensosialisasikan individu atau mensosialisasikan objek sosialisasi itu ada 4. Ada keluarga, ada teman sebaya, ada sekolah, juga ada media massa. Kita belajar dulu yang keluarga ya. Ayo, masih ingat apa tadi bentuk sosialisasi primer? Iya, sosialisasi yang diberikan pertama kali kepada individu yang baru lahir ya. Jadi pertama kali pihak yang memberikan sosialisasi adalah keluarga, juga bisa disebut dengan sosialisasi primer. Nah, jadi di tahap awal ini ada suatu kewajiban yang sangat besar bagi keluarga. Bagaimana cara si anak ini memiliki kepribadian yang baik, memiliki kepribadian yang diterima oleh masyarakat secara luas. Ini adalah tugas keluarga. Jadi tugasnya sangat besar ya, karena anak sepenuhnya berada di lingkungan keluarga, terutama orang tuanya sendiri. Kemudian setelah keluarga juga ada dari teman sebaya, teman-teman sebayanya si individu, teman-teman sepantarannya, atau mungkin teman-teman mainnya. Sosialisasi dalam agen teman sebaya ini juga bisa dilakukan karena si individu mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat atau sepantaran sama dia. Misalnya suka bolos, itu juga dilihat dari pergaulannya. Ada anak-anak remaja SMP yang udah rokokan, mungkin pulang sekolah rokokan. Nah, ini juga dilihat dari teman-temannya aja. Nah, kayak gitu. Kemudian selain teman sebaya, juga ada sekolah. Kayak di al-mahira ini ya. Nah, di sekolah si individu tadi, si remaja tadi, si anak-anak tadi diajarkan tentang kemandirian. Kayak di al-mahira kan mandiri ya. Kemudian diajarkan juga tentang prestasi dan tentang kekhasan. Jadi khasnya al-mahira ini apa ya? Oh, friendly. Jadi nanti anak-anak yang dari al-mahira ini friendly dia. Mau ke masyarakat luas juga friendly dia gitu. Nah, di sekolah, sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu sudah bilang tadi, kalau di rumah ya boleh lah manja-manja sama orang tua, tapi kalau sudah di sekolah harus mandiri. Semuanya harus dikerjakan sendiri, gitu. Kemudian yang terakhir ada dari media massa. Nah, ini agen dari media massa ini yang sangat berpengaruh sekali kepada kepribadian anak selain dari keluarga. Selain keluarga, kemudian juga teman sebaya, media massa ini adalah agen yang sangat mempengaruhi sekali kepribadian dan juga tingkah laku si individu tadi. Kalau media massa itu apa sih, Ustazah? Kalau media massa itu bisa dilihat ada 2, ada media cetak sama media elektronik. Tapi kalau media cetak itu kayak surat kabar koran, majalah, kemudian tabloid gitu-gitu kalau si media cetak. Tapi kalau media elektronik kayak TV, radio,
film-film, video-video yang di YouTube itu media massa yang elektronik. Tapi yang sangat mempengaruhi di zaman now, coba kalian simak dulu penjelasan di media massa. Penyampaian pesan dalam sosialisasi melalui media massa lebih bersifat umum, selalu mengikuti segala bentuk perkembangan dan perubahan sosial, serta berperan penting menyampaikan nilai dan norma untuk menghadapi masyarakat yang heterogen. Kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang, siapa sih nggak punya media sosial? Instagram, Twitter, WA? Nah, dari media sosial itu sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan masyarakat. Kalau kalian lihat anak-anak kecil yang mungkin usianya 2 tahun, tapi sudah jago main TikTok, nah, ini juga pengaruh dari media sosial. Media sosial masuk kepada ranah media massa. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa di classroom atau lebih enaknya bisa WA Ustazah biar bisa Ustazah voice note kan nanti ya nak ya. Nah, itu semua penjelasan terkait sosialisasi. Bisa nanti kalian cari lagi dari sumber yang berbeda. Mungkin ini penjelasan dari Ustazah Komeng, sumber-sumber yang mendukung kita dengan buku paket. Tapi kalau kalian mau mencari sumber lain tentang sosialisasi juga boleh banget. Oke? Semangat belajar. Sampai sini perjumpaan kita bertemu lagi insya Allah 2 minggu lagi. Oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.